Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Sari tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lemah. Suatu hari, sebuah bencana alam melanda desa mereka, hujan deras yang mengakibatkan banjir besar. Air dengan cepat meluap dan menggenangi rumah mereka. Sari dan ibunya terjebak di dalam rumah yang hampir tenggelam. Dalam keadaan putus asa, Sari berdoa kepada Tuhan agar diberikan pertolongan. Saat itu, tiba-tiba muncul seekor naga besar dari balik kabut. Naga itu memiliki tubuh bersisik emas yang berkilau, mata merah menyala, dan ekor yang panjang mengarah ke langit. Meskipun Sari takut, ia merasa ada sesuatu yang magis dalam kehadiran naga itu. Naga tersebut melingkarkan tubuhnya di sekitar rumah mereka dan mengangkatnya dengan kekuatan luar biasa, membawa Sari dan ibunya ke tempat yang lebih tinggi, jauh dari banjir. Sari terkejut ketika naga itu berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu," kata naga itu. Ternyata, naga tersebut adalah penjaga gunung yang telah lama mengawasi desa mereka. Naga tersebut memiliki kekuatan untuk meredakan bencana alam dan menjaga keseimbangan alam sekitar. Setelah menyelamatkan mereka, naga itu memberikan nasihat kepada Sari, "Jaga alam dan tanah ini, karena alam akan selalu memberi jika kita menghargainya," kata naga itu sebelum terbang kembali ke gunung. Sari dan ibunya selamat, dan berterima kasih kepada naga tersebut. Sejak itu, Sari menjadi seorang penjaga alam yang penuh perhatian dan kasih terhadap lingkungan. Setiap kali desa menghadapi kesulitan, Sari selalu mengingat pesan naga besar dan berusaha menjaga keseimbangan alam. Desa mereka akhirnya berkembang dengan makmur, dan Sari dikenal sebagai wanita bijak yang dihormati oleh seluruh penduduk desa. Setelah kejadian luar biasa itu, Sari dan ibunya mulai hidup dengan penuh rasa syukur. Namun, meskipun mereka sudah selamat, Sari tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Ia sering teringat akan naga besar yang datang menyelamatkan mereka. Dalam hati, ia bertanya-tanya mengapa naga itu memilih mereka dan mengapa naga tersebut berbicara tentang menjaga alam. Sari pun mulai mendalami ilmu tentang alam dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ia belajar dari para tetua desa tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam, mengolah tanah dengan bijaksana, dan menghormati setiap makhluk hidup. Ia juga belajar tentang kisah-kisah kuno yang menceritakan tentang naga sebagai penjaga alam yang pernah hidup di gunung-gunung dan hutan-hutan, menjaga keberlanjutan alam dan bumi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa Sari mulai mengalami kemajuan. Pertanian mereka semakin subur, dan hasil panen melimpah. Namun, Sari tidak hanya berfokus pada hasil bumi, ia juga mulai mengajak penduduk desa untuk bekerja sama menjaga lingkungan, menanam lebih banyak pohon, dan mengurangi kerusakan alam. Ia menyadari bahwa jika alam dibiarkan rusak, maka bencana seperti yang pernah terjadi akan datang lagi. Suatu hari, Sari memutuskan untuk melakukan perjalanan ke gunung tempat naga itu muncul. Ia merasa ada sesuatu yang penting yang perlu ditemukan di sana. Setelah beberapa hari perjalanan, Sari sampai di sebuah gua besar yang terletak di puncak gunung. Di dalam gua, ia menemukan batu-batu besar yang tampak seperti karya seni kuno, dipenuhi ukiran-ukiran yang menggambarkan naga dan alam semesta. Ada juga sebuah patung naga besar di tengah gua yang tampak begitu megah. Ketika Sari mendekat, tiba-tiba suara yang dalam dan berwibawa itu terdengar lagi. "Kau datang untuk mencari jawabannya, Sari," kata suara itu. Ternyata, itu adalah suara naga besar yang telah menyelamatkan mereka. "Aku adalah penjaga gunung ini, dan aku melihat potensi dalam dirimu. Engkau memiliki hati yang tulus dan peduli pada alam. Itulah mengapa aku membantumu." Sari pun merasa terharu dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan, naga besar?" "Aku ingin menjaga alam dan membantu desa ini agar tidak ada lagi bencana yang terjadi."
Naga itu mengangguk, kau harus menjadi pemimpin yang bijaksana. Sari, ajarilah orang-orang untuk hidup selaras dengan alam. Jangan hanya mengandalkan kekuatan alam, tetapi juga gunakan kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangannya. Jika kamu bisa menjaga keharmonisan ini, maka desa ini akan makmur dan aman. Sari mendengarkan dengan seksama dan berjanji untuk mengikuti pesan naga tersebut. Setelah pertemuannya, Sari kembali ke desanya dan mulai memimpin dengan bijaksana. Ia mengajak orang-orang untuk merawat alam dengan penuh rasa hormat dan mengajarkan mereka cara bertani yang ramah lingkungan, menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, dan menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Seiring waktu, desa itu menjadi tempat yang makmur dan damai. Bencana-bencana alam yang sebelumnya sering melanda semakin jarang terjadi, karena penduduk desa kini memahami betapa pentingnya menjaga alam dengan bijaksana. Sari dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, dan kisah tentang naga besar yang menyelamatkan mereka menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Tidak hanya desa Sari yang berkembang, namun pesan naga besar juga menyebar ke desa-desa lain. Sari seringkali mengingat pertemuannya dengan naga dan merasa bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan alam yang harus dijaga dan dihormati. Dan begitulah, Sari terus mengabdikan hidupnya untuk melindungi alam dan mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara hidup seimbang dengan alam, mengingat selalu bahwa kekuatan besar bisa datang dari sumber yang tak terduga, seperti seekor naga besar yang datang pada saat mereka membutuhkan pertolongan. Setelah bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk menjaga alam, Sari menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya di desanya, tetapi juga di wilayah sekitarnya. Banyak orang dari desa-desa lain datang untuk belajar darinya, meminta nasihat tentang bagaimana cara hidup harmonis dengan alam, dan bagaimana cara mengelola sumber daya dengan bijaksana. Sari menjadi semacam guru alam, dan banyak yang menyebutnya sebagai pemimpin hijau. Namun, meskipun desanya sudah makmur dan damai, Sari merasa bahwa ada sesuatu yang belum lengkap dalam dirinya. Ia masih sering teringat akan naga besar yang pernah menyelamatkannya, dan pesan-pesan bijaknya tentang menjaga keseimbangan alam. Sari mulai bertanya-tanya apakah ia sudah melakukan yang terbaik untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Ia merasa bahwa ada lebih banyak yang bisa dilakukan untuk melestarikan dunia yang ia cintai. Pada suatu malam yang cerah, Sari memutuskan untuk kembali ke gunung tempat pertama kali ia bertemu dengan naga besar. Ia merasa bahwa perjalanannya belum selesai, dan ia ingin memahami lebih dalam makna dari pesan naga tersebut. Dengan tekad yang bulat, Sari memulai perjalanannya kembali ke puncak gunung, menempuh jalur yang telah lama ia kenal. Perjalanan itu terasa lebih berat daripada sebelumnya, namun hatinya tetap teguh. Sesampainya di puncak gunung, Sari menuju gua tempat pertama kali ia bertemu dengan naga. Namun, kali ini, gua itu tampak lebih sunyi dan penuh misteri. Ia masuk ke dalam gua, berharap bisa bertemu dengan naga besar sekali lagi. Begitu ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba, muncul cahaya biru yang terang, dan suara naga kembali terdengar. Sari, suara naga itu terdengar lembut namun penuh kekuatan. Kau datang dengan niat yang tulus, apa yang membuatmu kembali ke sini? Sari menunduk, merasa sangat kecil di hadapan makhluk agung tersebut. Aku merasa ada lebih banyak yang harus aku lakukan. Walaupun desaku makmur, aku merasa masih banyak yang harus kupelajari. Aku ingin tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan alam secara lebih mendalam, dan apakah ada cara agar manusia tidak hanya bertahan hidup, tetapi hidup dengan penuh rasa hormat terhadap bumi. Naga besar itu mengangguk, tampak memahami pergulatan dalam hati Sari. Keseimbangan alam bukan hanya tentang bertahan hidup, Sari, ini adalah tentang pemberian dan penerimaan. Alam memberi kita segala yang kita butuhkan, namun kita seringkali mengambil tanpa memberi kembali. Itu adalah alasan mengapa bencana dan kesulitan datang. Manusia sering lupa bahwa mereka adalah bagian dari alam, bukan penguasa alam.
Sari merasa sebuah pencerahan baru muncul dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun desanya makmur, masih ada banyak keserakahan yang tersembunyi. Beberapa orang yang hidup di desa telah mulai mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam dengan cara yang merusak, meskipun Sari dan para pengikutnya sudah berusaha untuk mengajarkan cara hidup selaras dengan alam. Naga itu melanjutkan, "Kamu telah melakukan banyak hal, Sari, tetapi jika kamu ingin mengajarkan dunia yang lebih luas, kamu harus mengajak mereka untuk memahami bahwa keseimbangan itu datang dari rasa syukur dan tanggung jawab. Manusia harus memberi kembali kepada bumi apa yang telah mereka ambil. Jika mereka bisa melakukan itu, maka dunia akan kembali menemukan kedamaian dan keseimbangan yang sejati." Setelah mendengar kata-kata naga tersebut, Sari merasa seolah-olah sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia harus mengajarkan lebih dari sekadar bertani dengan bijak atau menjaga hutan. Ia harus mengajarkan rasa hormat terhadap bumi, bahwa manusia dan alam harus saling memberi untuk menciptakan keseimbangan. Dengan semangat yang baru, Sari kembali ke desanya dan mulai mengorganisir sebuah gerakan yang lebih besar. Ia mengajak masyarakatnya untuk melakukan upacara syukur setiap tahun, di mana mereka memberikan sebagian hasil bumi mereka kembali ke alam, seperti menanam pohon baru atau membersihkan sungai yang telah tercemar. Ia mengajak mereka untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati datang ketika manusia hidup dalam keseimbangan dengan alam, bukan dengan mengeksploitasi atau merusaknya. Sari juga mulai berbicara dengan para pemimpin desa-desa lain, menyebarkan ide-idenya tentang pentingnya hidup selaras dengan alam. Perlahan-lahan, ajarannya mulai diterima di wilayah yang lebih luas. Masyarakat mulai melakukan perubahan nyata dalam cara mereka memperlakukan alam, mengurangi polusi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Hari demi hari, Desa Sari berkembang menjadi simbol harapan, tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan dalam kedamaian. Suatu hari, ketika Sari sedang berjalan di tepi hutan yang subur, naga besar itu muncul di hadapannya sekali lagi. Kali ini, naga itu tidak berkata apa-apa, tetapi hanya tersenyum dengan tatapan penuh kebanggaan. Sari tahu, ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.